Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ma'budiya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Meskipun dalam keadaan pandemi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah setia pada akhir zamannya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengingat hal-hal yang perlu kita ketahui ada dalam diri kita, yaitu tentang hati. Sebelum ke materi, saya akan membacakan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fi jasadi mudrat. Idal suluhat jasadi kuluhu faida fasajadi kuluhu ala wahyal qalbu. Hati adalah driver. Hati adalah sumber dari apa yang kita lakukan, baik itu akan menjadi baik atau buruk. Ala wa inna fi jasadi mudrat. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Faida fasajadi kuluhu. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik pula akhlak kita, perilaku kita. Faida fasajadi kulhu, dan apabila kasar, apabila jelek, apabila ada iri, dengki, dan lain sebagainya, maka perilaku kita akan buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu hati. Hati adalah sesuatu yang terpendam dalam diri kita. Hati yang akan menentukan baik buruknya kita. Maka dari itu ada beberapa hal yang akan menjanjikan diri kita supaya hati kita menjadi tenang. Marilah kita belajar tips apa saja agar hati menjadi tenang. Yang pertama yaitu berzikir. Sebenarnya zikir itu dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Ketika hati kita sudah berzikir dan dilafalkan dengan lisan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah tabiat, dan akan menjadi akhlak bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu, sholat wajib sudah dilaksanakan, maka kita tambah dengan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Yang maka insya Allah kalau misalkan kita melaksanakan itu, hati kita akan menjadi tenang. Yang keempat yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Marilah kita sama-sama membaca Al-Quran satu hari satu ayat, atau yang sudah terbiasa setengah juz atau one day one juz. Karena dengan kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi lebih tenang. Jika kita mempelajari isi Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ilmu yang harus kita pelajari. Jika kita mempelajarinya, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat, karena terdapat banyak ilmu yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran. Kelima yaitu berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan positif akan menjadi milik kita, sedangkan kalau kita berpikiran negatif, belum melangkah tetapi merasa tidak bisa, itu akan menjadi terjadi pada diri kita. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berintrospeksi diri, bermusahabah. Semoga Allah melindungi kita, mencerdaskan kita, menjadikan diri kita hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.